Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an rabbihi tabaraka wa ta'ala, inni lahum ala ahli al-ardi adzaban fa idza nadartu fiha ummara masajidi wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum adzabi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin sidang sholat isya dan tarawih plus iktikaf plus qiyamul lail plus subuh berjamaah rahimakumullah. Mari kita berpikir bagaimana ketika kita mencintai terhadap sesuatu dan sesuatu itu ada dalam diri kita atau ada di sisi kita. Bagaimana perasaannya? Kemudian ketika sesuatu yang dicintai, yang kita cintai itu misalkan tidak ada dalam diri kita atau di samping kita, kira-kira apa jawaban kita? Sesuatu yang kita cinta dan ada wujud, pasti kita akan senang, betul ya? Akan senang, bahagia. Kemudian ketika sesuatu tadi hilang atau berlalu dari diri kita, maka apa yang ada dalam rasa kita? Bahagia Pak? Atau sedih? Sedih, betul. Bapak kehilangan A misalkan yang dicintai, sedih apa senang? Sedih. Sepakat ya, ibu-ibu juga di belakang pasti mengatakan ketika sesuatu yang dicinta tidak ada atau sudah berlalu, maka akan sedih. Betul Pak Amin ya? Betul Pak Amin? Sekarang pertanyaannya, ini Ramadan mau meninggalkan kita. Pertanyaannya, senang apa sedih? Kalau jawabannya senang, mungkin anak kecil karena mau Idul Fitri. Ya, betul ya. Kalau senang pasti anak kecil. Mestinya ya, Nabi sampaikan juga nih, Ramadan ini memang ajib, bulan yang rezekinya orang beriman ditambah. Coba tiap sore kita ke PD saja. Oh, itu nggak seperti bulan biasanya. Rezeki kita yang sebagai pembeli, oh numpuk di rumah tuh ya. Yang jualan pun begitu. Kemarin-kemarin saya di perjalanan, ceritanya ke sorean, ya nyari rumah makan, begitu lihat ada yang besar nih, kita berhenti tapi penuh. Pas tukang parkirnya nanya, sudah booking belum? Oh booking. Iya, kalau di sini jam 2 sudah booking. Masya Allah. Saya kesana jam 5 menit menjelang azan maghrib. Wah, teka bagian. Kebayang, padahal hari-hari biasa nggak seperti itu. Ini rezeki orang beriman ditambah. Tapi rezekinya bukan hanya itu sebetulnya. Apa buktinya? Betul nggak di Ramadan ini nambah bacaan Quran kita? Apa akan terus? Insya Allah. Salat kita saja, ya dari qiyamul lail, dari salat-salat sunnah bertambah apa tidak? Sedekah nambah nggak? Mudah-mudahan tambah juga. Ya, jadi ini Ramadan mau meninggalkan kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Atau kita berharap Ramadan depan ketemu lagi, tapi mudah-mudahan jadi yang lebih baik lagi. Harusnya sedih. Ya, perasaan sedih ketika apa? Ketika sesuatu yang dicintai, yang kita cintai berlalu dalam hidup kita.
Dan ini Ramadan kalau memang kita cintai, ya hakikat Ramadan masuk ke dalam diri kita, pasti kita akan cinta. Ya, makanya ketika akan meninggalkan ini, masya Allah. Rezeki yang berikutnya apa? Ditambah tuh kesehatan. Yang tadinya biasa sakit-sakitan, sakit emah lah, lambung segala macam, hilang. Ya, saya pun terasa lebih sehat ketika Ramadan. Ada satu hadis Nabi SAW, ini hadis qudsi. Rasul menyatakan, Inilah ahmu ala ahlil ardi azaban. Sungguh kata Allah Ta'ala, aku ingin mengazab penduduk satu kaum, satu kampung, begitu ya. Fa idza nazartu fiha, kata Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala Maha tahu. Aku melihat di sana ada 3 jenis manusia, 3 jenis orang beriman. Yang pertama disampaikan di situ hadis, ummaru masajidi. Ada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku. Insyaallah di Ramadan masjid tambah penuh. Ya, dan ini juga rezeki. Apalagi sekarang i'tikaf. Ya, masjid ramai. Nah, suatu saat kita akan merindukan suasana seperti ini. Ya, coba kalau tiap hari begini. Tiap hari masjid Nabi dulu, di zaman dulu Nabi, ya seperti ini sebetulnya. Ramai orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka ulama menghimpun apa sebetulnya amalan di zaman Nabi, amalan masjid Nabi 4 saja. Yang pertama, dakwah ilallah. Jadi ada orang yang saling mengajak kepada Allah Ta'ala, datang ke masjid, cerita masalah akhirat, cerita mengajak kepada Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Yang kedua, ta'lim wa ta'allum. Ada ta'lim di masjid, ya, dan alhamdulillah di sini sudah terkondisi. Berikutnya ada yang zikir ibadah, ya itu otomatis kalau sudah ada ta'lim, ya sudah ada dakwah ilallah, mesti ada zikir dan ibadah. Terakhir khidmat, pelayanan. Ya kita lihat, masya Allah, ya melayani satu sama lain, begitu ya. Dan hampir di mana-mana wujud. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang memakmurkan masjid. Ya, sejatinya inginnya begitu ya. Orang soleh mah ingin masjid itu seperti ini, stabil terus sepanjang tahun. Jangan hanya momentum Ramadan saja. Yang kedua, al-mutahabbina fiyya. Jadi Allah melihat di daerah tersebut ada orang yang saling kasih menyayangi karena Allah Ta'ala. Dan ini wujud betul ya. Semakin banyak orang bertemu, maka akan terjalin silaturahmi. Ya, kalau dikasih judul ketika masuk Darul Barokah ini, maka judulnya saya ini 2 saja perasaannya, supaya silaturahminya, ya wujudnya langgeng dan tidak ada paceksokan kata orang Sunda ya. 2 aja bawa perasaan ke masjidnya. Apa yang pertama? Saya hamba Allah. Yang kedua, saya umat Rasulullah. Damai nggak Pak? Ibu-ibu damai nggak? Bawa perasaan ini saja. Saya hamba Allah dan saya umat Rasulullah. Ya, biarlah bendera organisasi partai mah di luar masjid saja. Ya, bawa 2 ini saja ke masjid. Saya hamba Allah, saya umat Rasul. Masya Allah, kebayang. Maka timbul mahabbah, kasih sayang yang akan luar biasa. Tidak diembel-embeli oleh politik praktis dan lain sebagainya yang sekarang sedang tetap memanas begitu ya. Mudah-mudahan Darul Barokah ini menjadi prototipe bahwa kita alhamdulillah semua kita hamba Allah, umat Rasul saja. Terakhir, Allah melihat di daerah tersebut ada orang-orang yang mustaghfirina bil ashar, yang hari-hari selain Ramadan kadang-kadang orang susah bangun untuk qiyamul lail di sepertiga malam pertama, tapi karena ada sahur ya bangun sahur.
jam 3 sudah ramai, ada yang kalau di kampung-kampung yang keliling kampung balanya istilahnya apa? Saya ngadulak gitu ya. Iya, begitunya. Tapi ya kadang-kadang momentumnya hanya makan saja, udah makan kenyang, sebelum subuh masih ada waktu seperempat jam tidur deui we nya. Itu padahal di situ harusnya mestinya mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar di waktu sahur tadi. Maka 3 jenis ya amalan orang Islam, orang beriman di daerah tersebut, maka apa hasilnya? Saraftu anhum adzabi, kata Allah Ta'ala nih, aku enyahkan, aku singkirkan, aku tiadakan azab kepada mereka. Sungguh tadinya aku ingin mengazab nih, tapi ternyata ada 3 ya golongan manusia, orang-orang beriman yang mengamalkan 3 ini, maka azab Allah tidak jadi. Ini dalam hadis qudsi. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, wujud ya di Ramadan ini ya, insya Allah tidak akan ada azab ketika ya Darul Barokah, Taman Melati, Cikadut, misalnya Cimenyan ini, Bandung lah terus ya semakin besar lagi ya, sekupannya Masya Allah. Maka rindu dengan amalan seperti itu, rindu. Kebayang hari-hari di luar Ramadan ada tidak? Setelah Isya begini ada kultum begitu ya. Jangan-jangan kultum ya. Salat Isyanya juga mungkin tidak hadir begitu ya. Atau tarawihnya gitu ya. Maka hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Menjadi orang-orang yang menjadi ahli masjid, ahli taat, ya, ahli silaturahmi, dan ahli yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Dan mudah-mudahan ini terus lestari. Yang dikhawatirkan ini hanya di Ramadan saja. Orang sudah bilang mah gebrak tumbilaun, atau istilahnya ada lagi yang mengatakan obor barala begitu ya. Hanya sebentar gitu. Ya, tahu-tahu redup lagi. Ya, maka suasana begini Masya Allah, ini memancing pertolongan Allah secara tidak langsung nih, memancing rahmat Allah Ta'ala. Ya, maka hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, dan ciri orang beriman itu apa? Senang ya ketika ada amal-amal kebaikan, dan susah hatinya ketika di hadapan dia ada amal keburukan. Nabi sampaikan dalam hadis sahih, idza saratka hasanatu wa idza sa'atka sayyi'atu fa anta mu'min. Dalam satu riwayat yang lain, fadzalikal iman. Ya, dan mudah-mudahan setelah kita ini tertarbiyah oleh saum Ramadan, udah qiyam Ramadan dan lain sebagainya, maka la'alakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan. Bahasanya dalam Quran tuh hebat luar biasa Allah tuh. Jadi berarti apa ulama sampaikan? Belum pasti. Beda dengan lanah diana, ya pasti Allah akan berikan petunjuk. Ya itu mah ada lam taukid namanya dalam ilmu saraf nahwu itu ya. Lam taukid, nun taukid. Kalau ketika saum maka judulnya terakhirnya la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Jadi apa? Yang mudah-mudahan kita dalam keistiqomahan kita ini sampai akhir hayat kita, sampai ending kita ini ya bukan lagi hidup senang judulnya ya, bukan lagi hidup nikmat, tapi mudah-mudahan kita berharap ya meninggal senang, meninggal dalam keadaan nikmat. Insyaallah diamalkan semuanya, mudah-mudahan juga yang disampaikan saya pribadi bisa mengamalkannya dan Allah istiqomahkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.